Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bunga, inflasi, dan deflasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nita sebagai moderator, ada Yogi sebagai pemateri pertama, Anissa sebagai pemateri kedua, dan Satrio sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Yogi. Kepada Yogi, saya persilahkan. Sejarah uang melibatkan evolusi dari sistem barter ke penggunaan mata uang sebagai alat tukar yang lebih efisien. Manusia pertama kali menggunakan barang-barang seperti biji-bijian atau barang berharga sebagai bentuk nilai tukar sebelum kemudian muncul logam berharga seperti emas dan perak. Uang kertas pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7. Pada zaman modern, uang telah berkembang melalui standar emas, kemudian menjadi sistem mata uang fiat yang nilainya didukung oleh kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi juga telah memperkenalkan bentuk uang digital dan kripto seperti Bitcoin. Sejarah uang mencerminkan evolusi kebutuhan manusia untuk sistem pertukaran nilai yang lebih efisien. Di sini juga ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada suku bunga, yang kedua ada inflasi, dan yang ketiga ada deflasi. Suku bunga adalah biaya atau imbalan yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk menggunakan sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman atau deposito. Tingkat suku bunga dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor ekonomi, termasuk kebijakan moneter, inflasi, dan tingkat risiko. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung mendorong simpanan dan menghambat pinjaman, sedangkan suku bunga yang lebih rendah dapat merangsang aktivitas pinjaman dan investasi. Suku bunga memainkan peran penting dalam mengatur arus uang dalam perekonomian dan merupakan instrumen kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis suku bunga. Yang pertama ada suku bunga tetap. Suku bunga tetap adalah tingkat bunga pinjaman atau investasi yang tetap dan tidak berubah selama jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan suku bunga variabel yang dapat merubah sesuai dengan kondisi pasar atau indeks tertentu. Suku bunga tetap memberikan kepastian pembayaran bagi peminjam atau investor selama masa perjanjian. Yang kedua ada suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah tingkat bunga yang dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar atau indeks tertentu. Dalam sistem ini, tingkat bunga tidak tetap dan dapat disesuaikan secara periodik, mencerminkan perubahan dalam suku bunga umum atau faktor lain yang mempengaruhi pasar keuangan. Suku bunga mengambang dapat memberikan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian terkait pembayaran bunga pada pinjaman atau investasi. Yang ketiga ada suku bunga flat, adalah jenis suku bunga yang diterapkan pada jumlah pinjaman atau investasi secara keseluruhan selama periode tertentu. Dalam sistem ini, jumlah bunga yang dibayarkan tetap sepanjang masa perjanjian, tidak memperhitungkan sisa saldo pinjaman atau nilai investasi yang berkurang seiring waktu. Sistem suku bunga flat sederhana, namun perlu dicatat bahwa total bunga yang dibayarkan dengan suku bunga ini dapat lebih tinggi dibandingkan dengan metode suku bunga lainnya, seperti suku bunga mengambang atau suku bunga efektif. Yang keempat ada suku bunga efektif, mencerminkan tingkat bunga yang sebenarnya diterapkan pada pinjaman atau investasi setelah memperhitungkan frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Metode ini memperhitungkan efek bunga majemuk dengan mempertimbangkan jumlah bunga yang dikenakan pada saldo pinjaman atau nilai investasi yang berkurang seiring waktu. Suku bunga efektif memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya dari suatu pinjaman atau investasi dibandingkan dengan suku bunga flat. Yang kelima ada suku bunga anuitas, merujuk pada tingkat bunga yang diterapkan pada pembayaran anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran periodik dan dengan jumlah yang tetap. Suku bunga anuitas digunakan untuk menghitung jumlah bunga yang diterapkan pada setiap pembayaran anuitas. Ini mencakup pembayaran bunga dan pokok, dan suku bunga ini memainkan peran kunci dalam menentukan besaran setiap pembayaran anuitas. Suku bunga anuitas dapat bervariasi tergantung pada perjanjian atau instrumen keuangan yang digunakan. Nah, itu dia penjelasan tentang suku bunga. Selanjutnya, ada pertanyaan nih buat teman-teman. Tolong disimak ya, dan dijawab juga.
Apa yang terjadi jika suku bunga naik? Jawabannya boleh ditulis ya. Kita kasih waktu 10 detik dari sekarang. Yang terjadi jika suku bunga naik biasanya menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Ini dapat mengurangi minat orang untuk meminjam uang, menghemat investasi, dan mendorong konsumen untuk menyimpan uang mereka daripada menghabiskannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jangan lupa disimak dan dijawab ya teman-teman. Apa yang terjadi jika suku bunga turun? Jangan lupa dijawab ya. Kita kasih 10 detik lagi dari sekarang. Jawabannya, jika suku bunga turun, dapat mendorong aktivitas peminjaman dan investasi. Kondisi ini membuat biaya pinjaman menjadi lebih rendah, memotivasi konsumen dan perusahaan untuk meminjam uang untuk kegiatan konsumsi atau investasi. Baik, kita lanjut materi selanjutnya tentang inflasi. Kepada Yogi, saya persilahkan. Inflasi adalah suatu kondisi di mana tingkat umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi terus meningkat secara signifikan dan berkelanjutan selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, inflasi menyebabkan daya beli uang menurun seiring waktu. Fenomena ini umumnya diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IPC) yang mencatat perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, apa penyebab inflasi? Di sini saya akan menjelaskan penyebab dari inflasi dan contohnya. Yang pertama, meningkatnya biaya produksi. Contoh inflasi dari meningkatnya biaya produksi dapat terjadi ketika harga bahan baku, upah pekerja, atau biaya produksi lainnya naik secara signifikan. Misalnya jika harga minyak, yang merupakan bahan baku penting dalam industri, naik secara substansial, produsen mungkin terpaksa menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi. Ini dapat menyebabkan meningkatnya harga produk secara umum di pasar, yang merupakan salah satu indikator inflasi. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang dan jasa. Contoh inflasi dari meningkatnya permintaan barang dan jasa dapat terjadi ketika permintaan konsumen atau investasi tumbuh lebih cepat daripada kemampuan produksi ekonomi. Jika permintaan melebihi pasokan yang tersedia, produsen mungkin akan menaikkan harga produk mereka karena tingginya permintaan. Sebagai contoh, jika terjadi boom ekonomi di suatu wilayah yang meningkatkan daya beli masyarakat, permintaan konsumen dapat melampaui kapasitas produksi yang ada, mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini dapat menjadi tanda inflasi karena harga secara umum cenderung naik. Yang ketiga, ada ekspektasi inflasi. Contoh inflasi dari ekspektasi inflasi dapat terjadi ketika masyarakat atau pelaku pasar mengantisipasi kenaikan harga di masa mendatang. Dalam merespon terhadap ekspektasi ini, mereka mungkin menaikkan harga barang dan jasa atau menuntut kenaikan gaji, menciptakan spiral inflasi di mana kenaikan ekspektasi menyebabkan tindakan yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya. Jadi harapan inflasi yang tinggi dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada terjadinya inflasi di pasar. Yang keempat, ada banyaknya uang yang beredar. Contoh inflasi dari banyaknya uang yang beredar dapat terjadi ketika pemerintah mencetak lebih banyak uang tanpa disertai peningkatan dalam produksi barang dan jasa. Jika suplai uang meningkat secara signifikan, sementara jumlah barang dan jasa yang diproduksi tetap relatif konstan, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak uang untuk mengejar jumlah barang yang terbatas. Ini dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan, menciptakan inflasi moneter. Praktik ini dapat terjadi dalam situasi hiperinflasi di mana nilai mata uang secara cepat tergerus. Baik, lanjut ke pemateri kedua. Untuk Anissa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi.
Yang pertama, ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Semakin tinggi tingkat keparahan inflasi tertentu, akan semakin berdampak pada masyarakat. Yang pertama, ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini jenis inflasi yang tergolong yang mudah ditangani atau dikendalikan. Sesuai namanya, inflasi ringan tidak akan memberikan pengaruh atau efek yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Yang kedua, selanjutnya masuk ke level inflasi yang sedikit lebih berat. Inflasi sedang dapat berdampak pada sejumlah masyarakat, sekalipun yang memiliki pendapatan tetap. Pasalnya, besaran kenaikan harga barang pada inflasi sedang bisa mencapai 30% per tahunnya. Jumlah tersebut tentu akan mempengaruhi pada daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada inflasi berat. Sementara inflasi berat adalah kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi kacau. Saat memasuki kondisi inflasi negara, masyarakat akan cenderung menyimpan barang dan menolak menabung dalam bentuk uang karena bunganya yang rendah. Besar kenaikan harga barang yang termasuk dalam inflasi berat bisa mencapai 100% per tahunnya. Yang keempat yaitu inflasi jenis hiperinflasi. Jenis inflasi yang paling parah dari semuanya adalah hiperinflasi. Kondisi kenaikan harga barang pada saat hiperinflasi bisa mengacaukan perekonomian negara, atau bahkan ketika pemerintah sudah membuat kebijakan moneter dan fiskal untuk menekan dampaknya. Besaran kenaikan harga secara umum yang termasuk dalam hiperinflasi lebih dari 100% setiap tahunnya. Yang kedua, ada jenis inflasi dilihat dari penyebabnya. Dari jenis ini terbagi menjadi 3, yaitu demandful inflation, costful inflation, dan bottleneck inflation. Yang pertama ada demandful inflation, yaitu jenis yang disebabkan karena meningkatnya permintaan konsumen atau suatu barang atau jasa. Yang kedua ada costful inflation. Yang ini adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan pada biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat akan menyebabkan harga barang di pasaran ikut naik. Yang ketiga ada bottleneck inflation. Bottleneck inflation ini bisa terjadi karena adanya faktor penawaran dan permintaan. Sederhananya, inflasi yang terjadi adalah campuran dari demandful inflation dan costful inflation. Yang ketiga, ada jenis inflasi dilihat dari sumbernya. Jenis inflasi yang ketiga ini dibedakan berdasarkan sumbernya. Terdapat 2 jenis inflasi jika dilihat dari sumbernya, yakni domestic inflation dan imported inflation. Yang pertama ada domestic inflation. Domestic inflation adalah kondisi inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini biasanya terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan kebutuhannya. Yang kedua adalah imported inflation. Kebalikan dari domestic inflation, imported inflation ini yaitu kondisi inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi jenis ini dapat terjadi ketika kenaikan harga pada perdagangan antar negara. Ada contoh kasus inflasi. Contoh kasus inflasi di Indonesia, yakni pada saat awal kemerdekaan dan awal pandemi COVID-19. Inflasi pada awal kemerdekaan, penyebab terjadi inflasi di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu terdapat 3 jenis mata uang yang beredar di masyarakat secara tidak terkendali. Apa saja mata uang tersebut? Mata uang tersebut meliputi uang kertas de Javas Bank peninggalan kolonial Belanda, uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda, dan uang buatan Jepang di Japan Reigering Dai Nippon emisi 1943 dan Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 1943. Dan yang kedua yaitu inflasi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Telah diriset oleh Badan Pusat Statistik BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 sebesar minus 2,7%. Pengaruh
dari COVID-19 sangat besar. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan ekonomi, seperti memutuskan hubungan kerja PHK yang terjadi di perusahaan karena tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Laju inflasi 2020 sebetulnya sebagian besar disebabkan oleh makanan, minuman, hingga tembakau sebesar 0,19%. Lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ikut andil terhadap 0,35% dengan tingkat inflasi 5,8%. Selanjutnya ada deflasi. Arti dari deflasi adalah penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli yang nilainya turun. Deflasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang nilai yang nilainya turun. Penurunan harga barang pada deflasi tersebut bisa terjadi secara periodik, bisa langsung maupun bersamaan. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Inflasi terjadi karena beredarnya sejumlah besar uang dalam suatu masyarakat. Deflasi terjadi karena kekurangan jumlah uang yang beredar. Penyebab deflasi. Penyebab deflasi terjadi karena yang pertama, penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, peningkatan pasokan barang ketika permintaan suatu produk meningkat, produksi produk tersebut tidak dapat dikurangi. Yang ketiga, berkurangnya permintaan barang. Yang keempat, akibat perlambatan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, deflasi dapat membawa suku bunga menjadi 0% di suatu negara. Lalu, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Kepada Satrio, saya persilahkan. Terus di sini ada jenis-jenis deflasi. Deflasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada deflasi strategis. Deflasi strategis terjadi sebagai langkah untuk meredam gejala konsumsi berlebihan akibat kenaikan harga pasar. Deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi terjadi ketika ekonomi bertransisi dari kesuksesan ke resesi. Terus di sini nih ada contoh kasus deflasi. Pada tahun 2019, ketika harga komoditas makanan seperti bahan pokok dan bumbu dapur akan menurun, angka deflasinya adalah 0,27%. Tercatat ada sejumlah 82 kota di Indonesia yang terkena dampak penurunan harga tersebut. Adapun cara mengatasi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank sehingga memungkinkan pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terus di sini ada cara mengatasi inflasi dan deflasi. Cara mengatasi inflasi dan deflasi ada 5. Yang pertama, membuat kebijakan operasi pasar terbuka. Dan di sini ada contoh kebijakan operasi pasar terbuka merupakan strategi yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi likuiditas di pasar keuangan dengan cara membeli atau menjual surat berharga seperti obligasi pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk menstabilkan suku bunga atau memengaruhi suplai uang dalam perekonomian. Di sini ada 5 contoh dalam kebijakan operasi pasar terbuka. Yang pertama ada analisis ekonomi, yang kedua tujuan kebijakan, yang ketiga penetapan jumlah dana, dan yang keempat ada komunikasi dan implementasi. Dan yang terakhir yang kelima evaluasi dan koreksi. Terus yang selanjutnya ada menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang, suku bunga, dan ketersediaan kredit di perekonomian guna mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau menjaga stabilitas keuangan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan kebijakan moneter. Di sini ada yang pertama, penetapan suku bunga. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib.
Dan yang keempat, intervensi mata uang asing. Yang kelima, ada komunikasi dan kepastian kebijakan. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan koreksi. Dan yang selanjutnya ada penghematan pengeluaran pemerintah. Untuk menghemat pengeluaran pemerintah, ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, evaluasi anggaran. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga, evaluasi program dan proyek. Yang keempat, kebijakan pengadaan. Yang kelima, pemotongan pengeluaran non-esensial. Yang keenam, kolaborasi dan konsolidasi. Yang ketujuh, negosiasi kontrak dan pembelian. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Dan cara mengatasi inflasi dan deflasi, menaikkan upah pekerja. Menaikkan upah pekerja bisa menjadi cara yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan konsumsi, serta meningkatkan daya beli yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan dan perekonomian. Namun langkah ini harus dipertimbangkan secara hati-hati karena dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sini ada beberapa cara yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada evaluasi kebutuhan dan dampak ekonomi. Yang kedua, konsultasi dengan para pihak terkait. Yang ketiga, penyusunan kebijakan yang terukur. Dan yang keempat, ada pertimbangkan keseimbangan antara upah dan produktivitas. Yang kelima, dukungan bagi usaha kecil dan menengah. Yang keenam, evaluasi dampak sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, fasilitasi pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, ada komunikasi yang jelas. Yang terakhir, cara mengatasi inflasi dan deflasi, ada naikkan atau menurunkan pajak. Di sini ada kebijakan menaikkan atau menurunkan pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Baik kenaikan maupun penurunan pajak dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial. Di sini ada beberapa pertimbangan terkait menaikkan atau menurunkan pajak. Yang pertama, menaikkan pajak mengurangi defisit anggaran dan redistribusi pendapatan. Ketiga, pengaturan konsumsi. Yang keempat, investasi infrastruktur dan program sosial. Terus di sini ada yang menurunkan pajak. Yang pertama, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan daya beli. Yang ketiga, meningkatkan kecil dan menengah usaha. Yang terakhir, daya saing global. Setiap kebijakan perubahan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi, masyarakat, dan pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan pajak yang tepat dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Namun pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keseimbangan diperlukan. Yang kedua, pengaruh saling mempengaruhi. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan moneter. Sekian dari saya sudah menjelaskan penyebab deflasi dan cara mengatasi inflasi dan deflasi. Baik, itulah video pembelajaran dari kelompok 4 tentang bunga, inflasi, dan deflasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nita, Yogi, Anissa, dan Satrio meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam video pembelajaran yang kami buat. Demikian video pembelajaran yang kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terakhir, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun, mulai terjatuh. Cakep. Kututup acara dengan salam. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.